Set, kamera. Wung lewung sedulur sewung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam budaya, salam kebajikan. Sampurasun. Oke, tentunya malam hari ini saya sebelum syuting tadi diskusi sama Mas Agung perihal komenan di Facebook ya Mas Agung. Benar. Episode sekarang lagi-lagi saya membawa sebuah keresahan keresahan baik. Ya keresahan orang lah. Jangan keresahannya kita, keresahannya orang, biarin keresahan orang. Jadi gini Mas Ay, kebetulan kan lewat di beranda Facebook ada satu pembahasan. Jadi singkat cerita, salah satu akun tersebut ngomong tentang perihal penangkapan jin yang dimasukin ke dalam botol, Mas. Nah itu kan sudah terjadi udah lama juga kan? Iya, sebenarnya fenomena seperti itu. Iya, berarti fenomena seperti itu masih ada. Masih ada oknum-oknum yang memang memainkan itu. Sebenarnya sih tidak masalah, Mas Agus. Ya. Menurut saya ya, sebenarnya tidak masalah. Ini adalah salah satu teknik oknum dukun yang bermain trik sulap untuk meningkatkan sugestibilitas terhadap si pasien. Misalkan Mas Agung meyakini bahwa rumahnya ada makhluknya sering diganggu-ganggu gitu kan. Lalu Mas Agung manggillah dukun nih. Dukun kan nggak mungkin dia cuma bilang tuh jinnya udah ditangkep, ya kan? Yeah. Terus Mas Agung nggak bisa kan begitu saja percaya. Nggak bisa lah, minimal ada pembuktian kan? dulu. Ada gitu. pembuktian yang kira-kira wujud. Benar, ya kan? benar. Nah maka sudah jelas nanti si dukun ini dia akan mengatakan bahwa bangsa jin tidak akan pernah menampakkan wujud aslinya. Iya kan? Udah jelas nih, bangsa jin bisa berubah apa saja. Cerita tentang kegemarannya bangsa jin, gemarnya makan asap gitu kan, gemar di tempat yang kotor. Kita lihat dulu situasi rumahnya. Kita nanti di situ ada edukasi, ada wejangan-wejangan. Weh, ini rumahnya nih harus dicat baru nih, harus dibersihin apa, diciptakan menjadi rumah yang nyaman. Nah, setelah itu baru si dukun ini dia melakukan sebuah prosesi ritual misalkan. Atau misalkan oknum-oknum dukun yang dia bawa-bawa agama, maka dia akan membacakan doa-doa agama tertentu. Apa saja yang Islamnya dengan bahasa Arab gitu kan. Yang Kristennya mungkin dengan bahasa-bahasa yang ada di Injil gitu atau yang ada di Alkitab. Nah ini adalah bentuk teatrikal sang dukun ini, dia melakukan sebuah prosesi untuk menangkap jin itu. Seolah-olah, ya kan. Lalu jin itu dimasukkan ke botol, tiba-tiba botol itu keluar asapnya, tiba-tiba bisa jadi botol itu meledak, bisa jadi botol itu akhirnya jadi meleleh gitu kan. Ini sebenarnya gimmick untuk meningkatkan sugestibilitas. Nah itu menariknya gini Mas Wai. Mas Wai di situ kan juga ikut berkomentar ya, kalau nggak salah. Di situ kan bahwa saya akan membongkarnya, gitu kan. Maksudnya membongkar fenomena ini kan sudah cukup lama Mas Wai. Apakah memang ada sesuatu hal yang ganjil terhadap teknik yang tadi Mas ceritain itu soal botol? Jadi sebenarnya membongkarnya bukan berarti hanya melulu saya akan membongkar kenapa botol itu bisa meledak, bukan. Tapi membongkarnya adalah kita, apalagi kita adalah orang-orang yang konon katanya milenial, setidaknya kalau kita mendapati hal-hal yang ganjil di luar nalar kita, yang dasar paling utama adalah introspeksi diri. Iya kan? Jelas bangsa jin tidak suka dengan tempat-tempat yang kotor. Bisa jadi rumahnya kita kotor. Kotornya faktornya banyak. Iya kan? Rumah itu apakah buat tempat Cina kayak tempat judi gitu kan. Banyak lah faktornya lah. Tempat-tempat maksiat lah intinya. Dan yang kedua adalah apakah rumah itu kotor, nggak keurus, banyak baju-baju kotor, numpuk, apa kayak begitu. Kita orang muda di dalam kamar kosan malas nyuci, jarang disapuin. Nah itu juga tempat bersarangnya bangsa jin. Nah
hal-hal kayak beginilah yang akhirnya terjadi sebuah patikan di pikiran bawah sadar seseorang, tiba-tiba hatinya gentar ketika mendengar suara tikus lewat, karena informasi dari tetangga rumah itu angker, kosan itu angker. Jadi kita udah berpikirnya dengan jin gitu kan. Jadi dikit-dikit ada suara diasumsikannya ke hal-hal yang sifatnya dihubungkannya gaib. dengan yang sifat-sifatnya gaib. Jadi buat teman-teman, kalau memang kita meyakini bahwa rumah kita itu dihuni bangsa jin, saya rasa bangsa jin juga tidak akan mengganggu kita kalau kitanya biasa aja, cuek, mengabaikan itu gitu kan. Dia juga akan bosen gitu kan, kalau gue gangguin kok dia cuek aja, kan bosen intinya. Nah, yang saya mau bongkar ini adalah hati-hati pikiran kita terhadap apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Maka sebelum kita jauh melangkah, sharing dengan orang-orang yang tepat. Yang bahaya itu adalah ketika ketemu dengan oknum yang sebenarnya dia tidak punya kemampuan apa-apa, hanya punya kemampuan untuk meningkatkan keyakinan, ya kan? Akhirnya kita begitu percaya dan kagum. Ketika kagum, disitulah letak filter mental kita berhenti, ya kan? Beruntung kalau seandainya misalkan Mas Agung sama saya yang percaya banget dengan bangsa jin, lalu ada orang lain nangkap jinnya itu, Mas Agung bisa bilang tuh, kamu jangan siksa dong, ya kan? Itu juga makhluk Allah gitu kan, ada lah yang begitu-begitu gitu kan. Kebetulan di komentarannya tuh pun begitu, suaminya mengatakan bahwa kepada paranormal itu atau kepada ustadz itu, mengatakan pada para ustadz itu untuk mengatakan jangan sakiti makhluk Allah, biarkan, lepaskan saja. Nah, ketika botolnya dibuka ternyata keluar asap dan botolnya meleleh. Iya kan, hal kayak begitu. Ya. Nah, ini sebenarnya adalah sesuatu yang simpel. Saya mau kasih sama teman-teman semua, saya mau praktekin. Ini ada botol yang menelar. Saya akan mainkan teater. Saya akan tangkap jin. Maka si ustadz atau si dukun ini, dia oknum ustadz atau oknum dukun ini, dia melakukan sebuah teatrikal, ya kan, nangkep jinnya dengan doa dulu, dengan apa dulu lah, ditangkap, dimasukin, ya kan, dimasukin jinnya, lalu ditutup botolnya, ya kan, ditutup botolnya, ya kan. Dia mengatakan, wah, sambil acting, ada yang sambil jungkir balik sampai apa gitu kan. Nah, ini adalah sebuah tanda bahwa ada energinya sampai ke pental gitu kan. Nah, terus kita taruh misalkan di sini, ya kan. Kita taruh misal di sini, kita sambil baca-baca doa, ya kan. Kita sambil baca-baca doa. Tiba-tiba terjadilah sebuah reaksi. Misalnya terjadi sebuah reaksi, maka disitulah ada hal-hal yang dianggap orang itu benar, ada jinnya gitu kan. Mas Agung bisa perhatikan, buat sedulur suung juga bisa perhatikan botolnya. Bisa perhatikan botolnya. Keluar asap. Ya, mengembun ya maksudnya. Cet kamera. Syuting dong. Nah, udah. Oke. Kayaknya aja kaget. Kaget nggak? Kaget. Kaget Tapi kejadian kayak gitu saya pengalaman pribadi Mas saya. Jadi pernah di rumah saudara itu melakukan sebuah ritual seperti itu, persis dimasukkan ke dalam botol, kemudian terjadi sebuah kejadian di mana botol itu akhirnya ada letupan. Tapi memang nggak sedasar itu sih gitu kan. Letupan. Nah, saya nggak tahu nih apakah ini yang dimaksud atau memang ada yang real dalam tanda kutip. Memang begitu. Memang begitu. Baiklah. Memang begitu. Sedulur suung, kalian mau tahu rahasianya? Kalian cukup baca di deskripsi, maka di situ kalian akan tahu yang sebenarnya
dan kimia apa saja yang harus kita beli. Terima kasih sedulur suwung, dan tentunya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.